Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ustadz ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang diri kita sendiri, akan mengukur kadar kebaktian kita kepada orang tua, sekaligus merenungi berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Renungan itu perlu dan penting sekali, sebab ada orang durhakanya sudah kelewatan, tapi ia tidak menyadari kalau itu durhaka karena tidak pernah merenung. Maka pada malam ini akan kita jadikan malam renungan untuk menjalin kasih dan cinta kepada orang tua kita, agar Allah ridho kepada kita, karena ridho Allah adalah berada pada ridho orang tua. Dan pengkabulan doa orang tua kepada kita, doa orang tua yang dipanjatkan kepada Allah untuk kita adalah tergantung bagaimana kita menyambung kepada orang tua kita. Jika Rasulullah menyebutkan bahwa doa orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, artinya pasti dikabul, adalah bagi anak yang butuh kepada doa orang tuanya. Dan anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah anak yang tidak butuh dengan doa orang tua. Biarpun orang tua berdoa dengan mengucurkan air mata darah, tidak akan sampai kepada anak, karena anak itu sendiri yang telah menghalangi, menolak doa orang tua dengan durhakanya. Sungguh berbakti kepada orang tua amat penting, sehingga durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa besar. Terkutuk orang yang durhaka kepada orang tua, dan termasuk dosa yang hukumannya didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Biarpun dia berhasil di dalam urusan bisnis atau urusan dunianya, tapi ketahuilah jika ia durhaka kepada orang tuanya, tidak lama akan hancur. Kalaupun ternyata masih saja berjaya, ketahuilah Allah akan kirim orang yang durhaka, apakah itu istrinya yang berkhianat atau bawahannya berkhianat. Kalaupun tidak, maka ketahuilah Allah akan kirim anak-anak yang lebih durhaka dari dia. Mari kita tengok orang tua kita saat ini, detik ini, menimang kita di saat kita kecil. Lihat, memberikan pertolongan kepada kita di saat kita belum bisa minta tolong. Kita bangunkan beliau di tengah malam, di saat beliau bangun kita enak-enak tidur. Lihat, kita buang air kecil dan besar pun di pangkuan ibunda kita. Jika kita sakit, lihat ibunda kita susah payah, bingungnya setengah mati dan tidak bisa tidur. Orang tua kita sudah begitu, jangan sampai di saat kita dewasa seperti ini masih menyiksa orang tuanya, masih menyakiti orang tua.
Dan sungguh dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua ini menghalangi pengampunan Allah. Bahkan menjadikan seorang mati su'ul khotimah, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di saat mati. Seperti yang pernah terjadi kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Kesulitan untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Sehingga Nabi Muhammad mengutus untuk bertanya kenapa. Tidak ada yang tahu. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, apakah masih punya orang tua? Tidak ada kecuali ibunya saja. Yang tersisa adalah ibundanya. Akhirnya sang ibunda ditanya, bagaimana anakmu? Dijawab, anakku ini Masya Allah ahli salat, ahli puasa, ahli ibadah. Akan tetapi akhir-akhir ini setelah dia menikah, lebih mengutamakan istrinya daripada aku, dan aku merasa sakit. Akhirnya diminta orang tua ini agar memaafkan sang anak, tetapi orang tua ini masih berat. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus para sahabat Nabi untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan kayu bakar, bertanya perempuan ini, untuk apa ini? Dijawab, untuk membakar anakmu, sebab siksa di akhirat lebih pedih daripada siksa dunia. Akhirnya sang ibu ini mengatakan, aku rela dengan anakku. Aku rela dengan anakku. Lihat. Dan di saat orang tua ini mengatakan aku rela dengan anakku, maka ketahuilah saat itu juga Alqamah bisa tersenyum dan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah setelah itu meninggal. Lihat, seandainya dia seandainya orang tuanya tidak memaafkan akan dibakar, ibaratnya begitu. Hukumannya berat di dunia. Rasulullah tidak ingin ini disiksa di akhirat. Maka hati-hati dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, menyembah kepada Allah puncak ibadah, iman. Dijajar. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Orang yang paling dekat kepada kita, orang yang paling peduli kepada kita. Maka hati-hati. Siapapun dari kita harus koreksi diri kita, bagaimana kita dengan orang tua kita. Ada cerita lagi, di zaman tabi'in ada satu orang soleh yang bernama Uwais Al-Qarani. Beliau tinggal di Yaman, menemui zaman Rasulullah tapi tidak sempat bertemu, maka disebut tabi'in. Hanya bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar, dalam riwayat juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang isi wasiat itu adalah, jika engkau bertemu dengan satu orang yang bernama Uwais Al-Qarani, maka tolong sampaikan salamku kepadanya. Yang pertama. Dan yang kedua, mintalah engkau doa kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penasaran. Setiap musim haji dikumandangkan, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarani? Tidak ada. Tahun demi tahun berganti terus dikumandangkan setiap musim haji, adakah di antara kalian wahai rombongan orang-orang Yaman orang yang bernama Uwais Al-Qarani? Tidak ada, hingga datanglah masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, terus dikumandangkan panggilan, apakah ada orang yang bernama Uwais Al-Qarani? Tiba-tiba pada suatu musim, di saat Sayyidina Umar bin Khattab mengutus orang untuk memanggil, mengumandangkan jika ada orang yang bernama Uwais Al-Qarani agar menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan berkata, aku adalah Uwais Al-Qarani. Di luar dugaan dan di luar bayangan, dibayangkan oleh para sahabat Nabi, dibayangkan oleh Sayyidina Umar adalah satu orang yang pengikutnya banyak, ribuan orang alim besar, sampai Rasulullah titip salam. Tapi ternyata satu orang sendirian, tidak ada yang mengikutinya.
Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarani dari Yaman? Benar wahai khalifah, aku adalah Uwais Al-Qarani. Ya Uwais, demi Allah, doakan aku. Kenapa ya khalifah? Doakan aku. Akhirnya Uwais Al-Qarani mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab dan diamini. Lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Uwais, ketahuilah yang menyuruh aku minta doa kepadamu adalah Rasulullah. Uwais Al-Qarani menangis, Rasulullah menyuruhmu minta doa kepadaku wahai khalifah. Iya, bukan saja sampai di situ, akan tapi ketahuilah wahai Uwais, Rasulullah telah titip salam kepadamu. Dijawab oleh Uwais Al-Qarani, alaika wa alaihi salam ya khalifah, dan dirangkul menangislah dua orang ini. Setelah itu dilepas Uwais Al-Qarani, aku ingin tahu apa rahasiamu? Kamu punya amal apa hingga seperti ini? Ya khalifah, aku tidak punya kelebihan apa-apa, aku orang biasa di Yaman. Oh tidak, engkau pasti punya amal. Dan selama ini engkau di mana? Aku di Yaman. Kenapa engkau tidak ke Mekah, ke Madinah sampai Rasulullah titip salam? Apakah kau tidak rindu dengan Rasulullah? Menangis Uwais, ya khalifah, adapun kerinduanku kepada Rasulullah tidak bisa dibendung. Setiap saat aku berdoa bisa ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap waktu melihat orang haji aku menangis, ingin bisa berangkat dengan mereka di masa hidupnya Rasulullah. Akan tetapi wahai khalifah, di rumahku masih ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggal. Ya. Khalifah Umar bin Khattab lalu berkata, ya Uwais Al-Qarani, inilah rahasiamu. Ini rahasiamu. Lihat, kalau ada orang mau menimbang lebih utama mana Rasulullah dengan ibunya? Rasulullah Nabi mulia, wahyu turun kepada beliau. Akan tapi Uwais Al-Qarani saat itu demi menjaga ibundanya sehingga tidak bisa datang kepada Rasulullah, ternyata di saat seperti rumahlah diagungkan, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab memohon doa. Rasulullah berbangga dengan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka beribadah jangan dengan hawa nafsu. Ini kan Rasulullah, secara akal akan berkata seperti itu. Ini Rasulullah, ibu nanti saja. Lihat, ibunya di rumah tidak ada yang membantu. Segala kebutuhannya dia yang mencukupi, bahkan pergi ke kamar mandi dia yang antar, dia yang menggendong ke sana kemari Uwais Al-Qarani ini, sehingga tidak bisa pergi ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pun demikian, akan tetapi berkat baktinya ini Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh sahabat Nabi, sahabat yang mulia Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Subhanallah, agungnya seorang ibu, mulianya seorang ibu. Maka sampai hari ini pun para ulama selalu menjelaskan, termasuk udurnya Jumatan itu adalah kalau ada ibunya sakit di rumah, boleh tidak usah Jumatan jika ibunya menginginkan agar kita menjaganya dan tidak ada yang dekat kepada ibunda kita. Lihat,